walaupun ada support insya Allah ini cuan ya teman-teman. Makanya ini sambil ngoceh-ngoceh kan enak ya, sambil ngomong jelasin, kalau sudah paham enak ya teman-teman. Ini insya Allah profit ya, walaupun ada support. Sebelumnya saya sudah jelasin, jangan berfokus pada support ya teman-teman, karena di sini saling berkaitan. Kalau abang-abang hanya berfokus pada satu aja, insya Allah ya ambiar. Ini insya Allah beres nih teman-teman ya. Oke, alhamdulillah ya, berisnya info turun otomatis ya. Ini insya Allah profit lagi ya, sudah di titik ideal teman saya. Semoga dari semua video yang sudah saya upload ke YouTube ya, sudah bisa abang-abang pahami semuanya ya, amin, harapan saya. Tujuan saya membongkar ini karena saya peduli dengan para trader pemula yang selama ini hanya jadi bancakan para trader afiliator, yang selama ini hanya menjadi bancakan oleh nafsu diri sendiri teman-teman ya. Nah ini kalau open posisi menggunakan teknikal J5 enak nih teman-teman ya. Open posisi buy pas pergantian candle bullish nih, pas di akhir periode. Coba kita lihat ya nanti ya, analisa saya seperti itu ya teman-teman ya, mudah-mudahan naik ya. Nah di sini nih cerot atau di candlestick bullish sebelumnya itu loh, open posisi buy. Nah di video sebelumnya sudah saya jelasin biar teman-teman bisa mempersingkat waktu apa yang harus dipelajarin. Sebelumnya sudah saya jelasin. Nah di trading ini kenapa banyak orang yang bangkrut, kenapa banyak orang yang rugi padahal sudah bertahun-tahun, karena kebanyakan dari kita nggak mengenal diri sendiri. Itu loh ya, kita kan sebenarnya sudah mendengar dan pernah mendengar ya teman-teman. Mendengar apa bang? Barang siapa yang bisa mengenali diri sendiri, maka dia akan berhasil. Itu loh, kenali siapa dirimu teman-temannya, maka kamu akan berhasil. Itu apalagi di trending. Kenali emosi teman-teman ya, kenali market yang bikin teman-teman ambiar, kenali kelebihan teman-teman, teknikalnya ya, yang sering bikin profit teknikal apa, pergerakan market apa, itu loh. Kenali diri teman-teman ya. Ini poin dalam banget nih teman-teman ya, dalam banget. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Cuan Trading Channel ya teman-teman. Kita kembali buka market. Kita tandain dulu ya di sini di 5 menitnya ya teman-teman. Ini marketnya enak ya, tetapi jangan sampai kita kena emosi ya teman-teman. Di sini ada area konsolidasi. Oke, kita open posisi pancingan ya teman-teman. Mudah-mudahan ini supportnya bisa ditembus ya. Di sini saya sadar ada support ya, dia berpotensi mantul ya teman-teman, tapi saya sudah paham ya, makanya saya menggunakan open posisi pancingan ya teman-teman. Kalau ini bullish, bodinya kecil, kita tetap aja sell. Oke,
Perhatikan awal periodenya ya. Intinya semuanya saling berkaitan ya teman-teman. Oke, kita di sini las ya. 2 klik. Oke, kita langsung ajar ya. Ini sudah pasti insya Allah turun ya teman-teman. Polisnya infonya turun, awal periodenya turun, walaupun ada support insya Allah ini cuan ya teman-teman. Makanya ini sambil ngoceh-ngoceh kan enak ya, sambil ngomong jelasin, kalau sudah paham enak ya teman-teman. Ini insya Allah profit ya. Walaupun ada support. Sebelumnya saya sudah jelasin, jangan berfokus pada support ya teman-teman, karena di sini saling berkaitan. Kalau abang-abang hanya berfokus pada satu aja, insya Allah ya ambiar. Ini insya Allah beres nih teman-teman ya. Oke, alhamdulillah ya. Beresnya info turun otomatis ya. Ini insya Allah profit lagi ya, sudah di titik ideal teman-teman. Nah, perhatikan, padahal di sini ada support, tetapi saya berani ambil open posisi sell karena saya sadar support ini bukan segalanya ya, SNR bukan segalanya teman-teman. Perhatikan nih pola marketnya juga, itu loh ya, awal periodenya. Ini pola marketnya kan seperti ini teman-teman ya. Oke, di kesempatan kali ini nanti akan saya jelasin ya tentang ringkasan atau kesimpulan dari semua yang sudah saya jelasin ya teman-teman. Tujuannya biar abang-abang makin cerdas ya, biar nggak buang-buang waktu lagi mempelajari ilmu trading. Oke, alhamdulillah kita cuan lagi ya teman-teman. Kita cuan lagi. Oke, jangan lupa kalau sudah dirasa cukup pindahin nominal open posisinya ya. Kan di sini nggak berat ya, tinggal diganti aja nominal open posisinya ya, untuk menghindari nasib sial seperti yang sebelumnya sudah saya jelasin ya teman-teman. Tuh, sebelum kita lanjut ke pembahasannya ya, kita ngopi dulu teman-teman ya, ngopi. Nah, di sini teman-teman, gunain ini technical C5 open posisi buy teman-teman. Batas stop profitnya resisten atau support sebagai area pemantulan. Serot di sini kalau mau open posisi. Tetapi kenapa abang nggak open posisi? Udah cukup teman-teman, nanti lagi bidiknya ya. Nah, abang-abang kalau bisa seperti ini ya, walaupun ada momen ya, tetapi abang-abang nggak membidik. Karena apa? Karena sudah tahu ya, sudah tahu tak profitnya sudah tercapai. Itu loh, kalau teman-teman bisa seperti itu insya Allah lancar ya, tradingnya lancar. Nah, ini di 5 menitnya ya. Baru 5 menit, 6 menit ya. Nah, ini abang-abang kalau mau open posisi menggunakan teknikal C5 nih enak nih teman-teman ya. Oke, kita jelasin di sini ya teman-teman. Harapan saya semoga dari semua video yang sudah saya upload ke YouTube ya, sudah bisa abang-abang pahami semuanya ya, amin. Harapan saya, tujuan saya membongkar ini karena saya
peduli dengan para trader pemula yang selama ini hanya jadi bancakan para trader afiliator, yang selama ini hanya menjadi bancakan oleh nafsu diri sendiri, teman-teman ya. Nah, ini kalau open posisi menggunakan technical chart 5 enak nih teman-teman ya. Open posisi buy pas pergantian candle bullish nih, pas di akhir periode. Coba kita lihat ya nanti ya. Analisa saya seperti itu ya teman-teman ya, mudah-mudahan naik ya. Nah, di sini nih short atau di candlestick bullish sebelumnya itu loh, open posisi buy. Oke, di sini kita lanjut ya teman-teman. Jangan di skip ya, karena ini kesimpulan dari semua pelajaran yang saya dapatkan selama ini ya. Mungkin abang-abang nggak nyadar ya, atau gimana lah pokoknya, padahal di trading ini semuanya ada kuncinya ya. Segala sesuatu ya ada kuncinya teman-teman ya, tergantung kita tahu apa enggak, mau mencarinya apa enggak, itu loh ya. Nah, di sini saya akan bongkar ya 9 poin penting yang harus abang-abang pahami dan ketahui ya. Harus diketahui, dipahami, dan kalau perlu dicatat teman-teman ya, biar nggak lupa. Seperti sebelumnya yang sudah saya jelasin. Kalau mau menonton sesuatu yang penting, pegang buku catatan teman-teman, apalagi di sini di trading itu loh. Nah, ini insya Allah bullish teman-teman ya, insya Allah bullish ya. Oke, kita lupakan dulu teknikalnya ya. Ini insya Allah bullish teman-teman, sudah jelas ya. Perlu teman-teman ketahui ya, di trading ini bukan hanya bullish dan bearish ya teman-teman. Di trading ini bukan hanya sekedar open posisi saja itu, tapi ada hal lain yang lebih besar lagi ya, tapi lebih dari yang tadi saya ucapkan. Trading ini bukan hanya sekedar bullish dan bearish ya. Kalau paham, kalau teman-teman sudah paham analisanya nih ya, bullish kan ya. Tadi kalau menggunakan teknikal C5 ya, cuan lagi teman-teman ya. Sebelumnya saya sudah jelasin ya, tetapi videonya sudah saya privat ya. Trading ini bukan hanya sekedar bullish dan bearish ya, bukan hanya sekedar open posisi. Kalau abang-abang yang sudah mengikuti saya lama banget, insya Allah tahu ya. Insya Allah abang-abang hati-hati dalam menyikapi trading ini, karena di sini saya jelasin semuanya. Di trading ini ya teman-teman, abang-abang harus bisa ya menyikapinya dengan baik. Harus menganggap trading ini adalah ilmu kehidupan ya teman-teman. Kenapa sih banyak yang loss di sini, banyak yang rugi di sini? Karena ya di sini mengharuskan kita bersabar, disiplin, pegang tak profitnya ya. Kemudian yang lain-lain, bersabar mengumpulkan modal, bersabar mengumpulkan hasil. Gitu loh ya. Di sini mengharuskan kita seperti itu ya. Tetapi sayangnya kebanyakan dari kita sudah terbiasa melanggar, itu loh. Kebiasaan kita ya sudah terbiasa enggak disiplin, sekarpe dewe, makanya banyak yang rugi, banyak yang bangkrut, itu loh. Makanya saya kasihan banget sama trader pemula ya, dengan profit juta-jutaan belajarnya sama trader afiliator ya. Lucu banget ya teman-teman itu. Padahal kita sudah tahu kalau trader afiliator itu ya buaya darat, itu loh ya. Mereka laganya seperti pahlawan, tetapi sebenarnya mereka itu penjahat teman-teman ya. Karena apa? Karena mereka mengincar kerugian teman-teman semuanya ya, seperti di video sebelumnya ya yang sudah saya jelasin. Trading ini adalah ilmu kehidupan teman-teman ya. Nah, di poin pertama ini nanti
Yang paling pentingnya ya di sini ada 9 poin ya. Abang catat benar-benar, simak benar-benar, jangan di skip ya. Biar teman-teman enggak buang-buang waktu di sini. Setelah tahu video ini, nah abang-abang putuskan mau lanjut apa enggak nih di trading itu loh ya teman-teman. Itu. Nah, kita bahas di poin yang paling ujung dulu ya teman-teman. Ini kita sudah mau masuk ke poin yang hendak dijelaskan ya. Yang pertama teman-teman ya, kita harus bersyukur, harus punya sifat syukur ya ketika sudah memutuskan menjadi trader, apalagi di binary option yang akurasinya luar biasa banget. Saya sudah menjelaskan semuanya ya di sini, membongkar semuanya dari psikologi, teknikal, dan juga modalnya ya teman-teman. Di sini abang-abang harus bersyukur. Untuk di awal teman-teman ya, lewatilah dulu 1-3 bulan ya, lewatilah di bulan pertama kalau bisa ya, dan harus bisa kalau teman-teman mau mengikuti saya. Ini yang saya terapin di awal teman-teman ya, nyari profitnya sehari 50.000 dulu ya. Itu nikmati prosesnya sampai 1 bulan teman-teman, tanpa disadari nanti teman-teman ya, kesabarannya meningkat, kedisiplinannya meningkat ya teman-teman. Itu pengendalian dirinya meningkat, analisanya meningkat, itu loh ya, tanpa disadari teman-teman. Nanti abang-abang hebat itu. Nah, berjalannya waktu, dalam waktu satu bulan tersebut kan modalnya bertambah, naikin lagi, itu loh ya. Kalau di sini teman-teman nggak punya sifat bersyukur, mohon maaf ya, lebih baik kalian mundur ya, lebih baik kalian nggak usah jadi trader ya teman-teman. Itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya teman-teman. Abang-abang jangan jangan struggle, jangan ambisius. Intinya di sini kita harus bersyukur, semua bertahap teman-teman ya. Itu kalau nggak punya sifat syukur, kalau 15 menit 10 menit dapat 100.000, dapat 50.000, nggak bersyukur, wah. Di sini ya teman-teman, kita semuanya udah tahu saat ini keadaan sedang sulit ya. Dalam waktu 10 menit abang-abang dapat 50.000 dengan modal yang dipersiapkan seperti yang sudah saya jelasin, itu luar biasa teman-teman ya. Itu oke ya, mudah-mudahan paham ya. Kalau belum paham, ngopi dulu. Nah, di sini ada momen nih teman-teman, enak banget spoknya. Aduh, kalau abang-abang paham analisa yang saya punya ya, nyengir, yang penting kalian jangan rakus, itu loh. Kalau tak profitnya sudah kena, berhenti. Kebanyakan orang yang belajar dengan saya seperti itu teman-teman ya. Oke, ini saya praktekin nih ya, praktekin nih. Ada momen nih teman-teman ya, jangan banyak-banyak ya. Itu jangan banyak-banyak teman-teman. Ini dari tadi saya ngoceh-ngoceh kayak gini ya, jelasin sambil ngeliat market teman-teman. Kalau ada momennya ya dihajar, itu loh ya. Ini insya Allah cuan teman-teman, sudah jelas ya. Kekuatan harga bullish kecil ya, dikonfirmasi oleh bearish. Itu ini bearishnya, infonya turun ya, otomatis ini bakalan longsor teman-teman ya. Kalau nggak percaya ya nanti kita buktiin aja. Makanya teman-teman ya, harus bisa baca candlestick seperti kita bisa membaca buku. Sejatinya analisa kita itu sama, mau di binary option mau di forex sama ya. Kalau di forex aduh
gampang banget ya, insya Allah ya, insya Allah teman-teman. Ini bakalan longsor teman-teman ya, kalau kalian paham teknikal saya ya. Waduh, nyengir teman-teman ya, istri kalian tambah sayang, cuman kan ya begitulah ya, hanya inginnya saja, kebanyakan dari kita hanya inginnya saja ya, tetapi nggak mau berproses dengan serius, nggak mau berjuang. Oke, kita pindahin lagi teman-teman. Oke, cukup ya, kita jelasin lagi ya teman-teman. Ini insya Allah bakalan longsor nih teman-teman ya, ini bakalan longsor. Kalau nggak percaya ya kita tengok aja ya. Oke, selanjutnya ya, yang selanjutnya yang ke-8 ya. Ini kan ada 9, kita bahas dari belakang dulu ya. Jangan rakus teman-teman ya. Kalau teman-teman masih rakus ya, modal berapapun pasti ambiar itu loh. Makanya teman-teman harus punya sifat bersyukur ya. Dapat 50.000, dapat 100.000 itu harus disyukuri teman-teman ya. Yang kerja di pabrik pun ya seharian ya kan, digulung sampai sebulan, kita sudah tahu hasilnya seperti apa. Mereka atau teman-teman kita dapat kajiannya itu teman-teman. Jangan rakus. Kalau teman-teman masih rakus, lebih baik jangan jadi trader ya, percuma, dicoba berapa kali pun pasti ambiar itu loh ya. Lagi pula kalian dikasih 50.000, 100.000 masih nggak bersyukur. Memang pendapatan kalian berapa sih selama ini ya? Kalian yang kerja di pembangunan misal nih ya, abang-abang kerja di pembangunan, nelayan ya kan, jauh dari keluarga. Nelayan saya tahu gimana sulitnya jadi seorang nelayan ya, karena dulunya saya seorang nelayan ya teman-teman. Sebelum kerja di Korea Selatan, sebelumnya saya nelayan, pengamen pernah dulu ya teman-teman, jualan pernah itu loh ya, jualan gorengan saya pernah teman-teman ya, dari pagi sampai sore cuman dapatnya berapa. Di sini abang-abang, mbak-mbak dikasih rezeki segitu dalam hitungan menit masih nggak bersyukur, masih rakus ya, mohon maaf ya. Kalian hanya makanan empuk bagi broker trading dan trader afiliator itu loh ya. Ya mudah-mudahan sampai detik ini abang-abang sudah sadar ya. Itu kalau belum sadar ya mohon maaf ya, saya hanya bisa senyum aja itu loh. Selamat ya teman-teman, bakalan bangkrut di trading ya itu. Kenapa bisa demikian? Karena saya aja yang paham, yang dianggap paham teknikal kadang loss ya, apalagi teman-teman ya yang nggak punya ilmunya itu loh. Sudah nggak punya ilmunya rakus pula itu loh ya. Oke, kita lanjut ya. Yang ke-7 teman-teman, persiapkan semuanya dengan baik, terutama di modal ya teman-teman itu. Nah ini bakalan longsor teman-teman ya, ini bakalan longsor. Ini bakalan longsor teman-teman ya. Ini beberapa menit ke depan insya Allah bakalan longsor. Oke, kita lanjut ya. Persiapkan modal dengan baik seperti yang sebelumnya sudah saya jelasin ya teman-teman. Jangan modal di bawah 1,4 juta ya. Saya nggak ngarahin modal di bawah 1,4 juta ya. Kalau abang-abang memaksa silakan ya. Kalau mau trading di bawah 1,4 juta silakan ya, dengan catatan kalian sudah punya semuanya, psikologi tradingnya sudah mantap, teknikalnya mantap itu loh ya teman-teman. Itu ya. Kenapa saya bilang kayak gini?
Jangan trading di bawah, jangan trading dengan modal kecil karena sangat berpotensi melibatkan emosi ya teman-teman. Bukannya untung malah buntung itu loh. Kalaupun untung paling sehari 2 hari ya, endingnya otomatis ya buntung teman-teman ya. Itu di sini modal sebelumnya sudah saya jelasin, kemudian cara open position juga bagaimana ya kan, 1-2%, kemudian take profitnya ya 3-4% di awal ya kan. Lewatilah 1-3 bulan teman-teman ya. Di trading ini nggak bisa cepet-cepetan kaya teman-teman, apalagi di binary option yang ada take profit yang harus kita pegang, beda dengan di forex. Kalau teman-teman mau cepet kaya, tradingnya jangan di binary option tapi di forex. Tetapi di forex gembelnya cepet teman-teman ya. Itu di video khususnya sudah saya jelasin kenapa saya ngomong kayak gini ya. Itu kalau pengen cepet kaya di forex ya teman-teman, mainnya di forex jangan di binary option. Tetapi di forex gembelnya juga cepet itu ya. Mudah-mudahan selalu diingat. Oke, kita lanjut poin yang ke-6 ya teman-teman, adalah teknikal teman-teman. Persiapkan modal dengan baik ya. Kemudian teknikalnya juga itu, teknikal dan modal bukan segalanya teman-teman ya. Di sini teknikal bukan segalanya karena hanya 70% saja, pembatalan harga 30%. Nah ini menunjukkan ya, menunjukkan apa bang? Agar kita berhati-hati, agar kita mawas diri teman-teman. Jangan menyombongkan diri ya, mentang-mentang kita sudah punya teknikal, sudah merasa bisa teknikal, kita sombong, kita meremehkan market, kita lupa diri. Wah, siap-siap aja teman-teman ya, masuk ke jurang. Jika teman-teman cara tradingnya seperti itu, hanya mengandalkan teknikal, menyombongkan diri di teknikal ya, teman-teman sebenarnya sedang bunuh diri di trading ini teman-teman ya, sedang bunuh diri itu loh. Teknikal modal bukan segalanya ya teman-teman. Dan yang paling penting, ketika kita open posisi ada yang loss, kita harus paham penyebabnya apa. Itu loh, teknikal bukan segalanya, bukan berarti kita nggak mempelajari teknikal dengan benar-benar. Itu salah kaprah lagi, itu ngawur lagi teman-teman ya. Adanya teknikal bukan segalanya karena 70% saja, berarti teman-teman harus paham, harus tahu ketika open posisi loss, harus tahu penyebabnya apa, biar open posisi selanjutnya cuan. Saya juga open posisi kadang loss ya, itu, tetapi ya saya tahu penyebabnya itu loh ya. Saya loss kadang 1 kali sampai 2 kali. Itu di teknikal ini kita harus paham ya, cara membidik kita ada 4 prinsip yang sebelumnya sudah saya jelasin ya teman-teman. Itu teknikal dan modal bukan segalanya. Karena apa? Karena ada psikologi trading ya teman-teman. Ini di poin yang keempat, ada psikologi trading teman-teman ya. Kita harus tegas, disiplin, sabar dan lain-lain lah pokoknya ya. Kita jangan menyombongkan diri dan bla 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 ya. Makanya di video yang di video sebelumnya ya, di video khusus saya pernah ngomong ya, trading ini adalah ilmu kehidupan teman-teman ya. Di sini mengharuskan kita bersabar, tegas, disiplin ya, bersabar dengan prosesnya, punya impian jangka panjang itu loh ya teman-teman. Di trading ini bukan hanya sekedar open posisi, di trading ini bukan hanya bullish dan bearish. Di trading ini kita harus bisa mengalahkan diri sendiri,
harus bisa menekan emosi, harus bisa menekan sifat rakus. Caranya ada teman-teman ya, itu caranya simpel banget, di video khususnya sudah saya buat, dan mudah-mudahan teman-teman sudah tahu cara menekan sifat rakus, bisa mengendalikan diri dan lain-lain sudah tahu ya teman-teman. Itu teknikal dan modal bukan segalanya ya. Teknikal dan modal tanpa psikologi trading insya Allah ambiar teman-teman ya. Dalam hitungan hari pasti lost lagi. Nah, psikologi, teknikal, dan modal ini adalah 3 elemen penting yang sangat penting dan sangat penting. Ketika masuk market jangan pernah ada yang tertinggal, itu teman-teman ya. Kalau ada yang tertinggal ya teman-teman ya, insya Allah kalian babak belur di market, apalagi tradingnya melibatkan emosi, itu ya teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya di poin yang ketiga ya teman-teman. Trading ini rumit teman-teman ya. Di poin ketiga ini penting banget ya. Trading ini rumit tanpa teman-teman memiliki impian yang besar. Di poin yang ketiga ini teman-teman harus memiliki impian yang besar. Tanpa teman-teman memiliki impian yang besar, insya Allah teman-teman akan berhenti di tengah jalan ya. Akhirnya ada mobil ditabrak, apalagi ngikutnya sama trader afiliator yang bikin kalian terlena, yang bikin kalian tertidur pulas, itu loh ya. Tidurnya nggak nyadar teman-teman, tidurnya di tengah jalan ya. Akhirnya bangun-bangun ya sudah di alam kubur ya teman-teman. Itu selama ini kan kita terlena teman-teman ya, oleh apa yang diucapkan oleh para trader afiliator. Mereka nggak bakalan membahas seperti ini teman-teman, karena mereka mengincar kerugian teman-teman semuanya. Teman-teman harus memiliki impian yang besar ya. Insya Allah kalau teman-teman sudah punya impian yang besar di sini, teman-teman akan bersedia meluangkan waktu. Teman-teman tentunya punya tekad ya, punya tekad untuk mewujudkan impian itu loh ya teman-teman. Insya Allah kalau teman-teman punya impian besar ya, kalian akan berproses, kalian akan bersedia mati-matian di sini untuk mendapatkan rahasianya, apalagi membayar harganya ya. Hanya hitungan ratusan ribu doang itu loh, mati-matian insya Allah pasti bersedia di sini, karena teman-teman sudah tahu kalau sudah bisa hasilnya gimana, teman-teman sudah tahu itu loh ya abang-abang. Mudah-mudahan sampai di sini paham ya. Abang-abang harus punya impian besar di sini, dan impian besar di sini kalau bisa jangan hanya sekedar profit teman-teman ya. Sebelumnya sudah saya jelasin kenapa sih saya di awal di sini mati-matian, berhari-hari, berbulan-bulan saya begadang, saya evaluasi lagi, open posisi saya yang loss, saya print, saya gambar, saya tempelin di tembok itu loh. Saya ingat-ingat itu loh, bukan sehari 2 hari teman-teman ya. Kenapa sih saya di awal bersedia seperti ini? Karena saya punya impian besar, bukan hanya ingin profit doang, tetapi saya punya impian besar. Saya ingin ya, saya ingin apa bang? Saya ingin banyak orang supaya tahu, paham rahasia cuan di trading ini teman-teman. Terserah untuk mereka yang sudah menganggap binary option ini judi lah, inilah itulah, berarti mereka sudah kemakan omongan media teman-teman ya. Padahal di sini analisanya luar biasa banget. Kalau teman-teman sudah bisa menaklukkan binary option ya ya, apalagi punya analisa, apalagi punya teknikal yang selama ini saya gunakan terus untuk eksekusi di market, insya Allah masuk ke forex ya teman-teman, mudah banget ya. Makanya teman-teman ya sering melihat orang yang sudah terbiasa di binary option masuk ke forex ya, semuanya
santai, semuanya nyaman, damai, sentosa, bahagia, sejahtera, merdeka ya teman-teman. Beda dengan orang-orang forex ketika masuk di binary option pasti bonyok itu loh ya. Tetapi kelebihan orang-orang forex kalau bisa menaklukkan binary option, kalau bisa analisa di binary option, insya Allah mereka jadi maha guru di binary option ini, karena mereka orang-orang forex sudah terbiasa bersabar, bukan hanya hitungan menit tapi berjam-jam bahkan harian teman-teman ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan sampai di sini sudah bisa paham ya. Oke ya. Oke, sebelum kita lanjut kita udah dulu teman-teman. Kita perhatikan marketnya sejenak ya, turunkan ya teman-teman. Ini kalau abang-abang mainnya di forex, wah enak sekali ya teman-teman, enak sekali ya. Saya kalau tradingnya di forex gunain scalping teman-teman, hanya scalping ya. Yang penting lancar cuannya itu loh. Nanti kita akan bahas insya Allah ya di kelas 3 atau kelas 4 lah ya teman-teman. Insya Allah di kelas 4 kita akan bahas gimana cara menaklukkan forex ya. Bahasnya ya di sini aja di binary option, intinya sama analisa itu ya. Oke, selanjutnya ya teman-teman. Tadi mudah-mudahan paham ya. Abang-abang harus punya impian besar ya. Jangan hanya sekedar profit, kalau bisa impiannya itu, ini impian besarnya harusnya seperti ini teman-temannya, ingin berbagi dengan khalayak ramai itu loh ya. Kalau abang-abang sudah bisa berbagi dengan khalayak ramai kan tentunya sudah bisa profit ya, sudah bisa membahagiakan keluarga teman-teman semuanya itu loh ya. Itu nah ketika sudah bisa WD, jangan lupa dipindah di ATM yang lainnya, jangan dicampur aduk ya, nanti kacau itu ya. Karena di sini trading abang-abang itu harusnya trading jangka panjang. Abang-abang nyemplung ke trading ini sebenarnya untuk apa? 5 tahun ke depan untuk apa hasilnya? Makanya ketika bisa WD konsisten, jangan pernah diambil ya. Sebelum kita mengincar tujuan besarnya ya, misal 5 tahun ke depan abang-abang ingin beli ini ya, dari yang kecil-kecil dulu teman-teman ya. Pengen beli handphone kah, pengen beli ini kah, itu kah ya, itu yang kecil-kecil dulu. Ketika bisa terwujud, apresiasi keberhasilan abang-abang semuanya ya. Minimal kalau saya 1 bulan ini bisa profit 3 juta dari trading, saya akan traktir teman-teman nih makan cendol, makan cilok itu loh misal. Seperti itu ya teman-teman. Mungkin abang-abang belum paham sampai ke situ ya. Oke, selanjutnya poin yang kedua ini sangat penting juga ya. Di sini kenapa banyak trader yang gagal sih? Kenapa bisa seperti itu sih? Karena kebanyakan dari kita nggak mengenal diri sendiri teman-teman ya. Di trading ini semuanya kita tahu, yang bikin bangkrut itu kita sudah tahu, kita semuanya sudah tahu. Teknikal yang harus kita pelajari itu kita sudah tahu, apa aja kita udah tahu. Nah, di video sebelumnya sudah saya jelasin biar teman-teman bisa mempersingkat waktu apa yang harus dipelajarin. Sebelumnya sudah saya jelasin. Nah, di trading ini kenapa banyak orang yang bangkrut, kenapa banyak orang yang rugi padahal sudah bertahun-tahun? Karena kebanyakan dari kita nggak mengenal diri sendiri. Itu loh ya. Kita kan sebenarnya sudah mendengar dan pernah mendengar ya teman-teman. Mendengar apa bang? Barang siapa yang bisa mengenali diri sendiri, maka dia akan berhasil. Itu loh, kenali siapa dirimu teman-temannya, maka kamu akan berhasil. Itu apalagi di trending,
kenali emosi teman-teman ya, kenali market yang bikin teman-teman ambiar, kenali kelebihan teman-teman, teknikalnya ya, yang sering bikin profit teknikal apa, pergerakan market apa, itu loh. Kenali diri teman-teman ya. Ini poin dalam banget nih teman-temannya, dalam banget ya, kayak kajian makrifat ya teman-teman. Kalau abang-abang yang suka menonton kajian makrifat, insya Allah apa yang saya maksud paham itu loh. Abang-abang harus bisa mengenal diri sendiri ya, kekurangan dan kelebihan abang-abang harus tahu itu loh. Market yang trading ini sudah bikin bangkrut, yang bikin bangkrut abang-abang harus tahu ya. Ya yang bikin bangkrut ya kayak gitu, rakus, nggak bersyukur, modal sedikit, pengennya dapat juta-jutaan, teknikal baru sekulit bawang sudah menyombongkan diri ya, itu ya teman-teman. Nah sampai lupa mindset ya teman-teman. Mindset ini sebenarnya di poin yang kelima teman-teman ya. Mindsetnya tolong diubah ya, jangan punya pemikiran menganggap trading ini tempat pesugihan, jangan ya teman-teman. Nanti kalian bonyok, nanti kalian bangkrut, gembel, yang kaya nanti trader afiliator, nanti kalian hanya jadi mesin cetak uang para trader afiliator dan broker trading ya. Ubah mindset kalian benar-benar, bersihkan mindset kalian benar-benar ya. Harus selalu diingat di sini sejatinya seperti usaha konvensional, kita harus bersabar mengumpulkan hasil ya, kita harus bersabar ya, kita harus bersedia mati-matian di sini, bersedia membayar harganya itu loh ya. Kalian harus bersedia mencari guru yang baik yang peduli dengan kemajuan hidup teman-teman semuanya. Dan yang poin terakhir ini yang sering kita lupa, yang sering kita abaikan ya, itu teman-teman kita itu lupa teman-temannya. Ini yang pertama ya, kita lupa teman-teman, kita nggak nyadar, kita kadang terlena, kita lupa bahwa di trading ini rumit banget, sudah banyak orang yang bangkrut, kita mengabaikan teman-teman ya. Kita tahu rumitnya trading ini, makanya hanya 1-2% saja yang berhasil ya. Poin yang pertama ini penting banget ya, makanya sebelumnya saya sudah jelasin sebelum masuk ke akun real, teman-teman harus ya ritual sakral dulu tentang modal disolawatin. Kemudian apa teman-teman? Kemudian abang-abang ingatlah Allah ya, mintalah kemudahan kepada Allah dalam mempelajari ilmu trading ini teman-teman. Karena di trading ini rumit, bukan hanya teknikalnya aja, tetapi semuanya harus kita kuasai, harus kita pahami teman-teman. Modalnya banyak, teknikalnya hebat ya, psikologi tradingnya lemah, insya Allah kita bangkrut. Karena apa? Karena banyak yang modalnya besar, pandai teknikal, tapi tetap aja masih gagal ya. Kita harus minta kepada Allah ya kemudahan, teman-teman harus ingat Allah. Kalau teman-teman melupakan Allah ya, insya Allah ya bakalan gembel teman-teman. Oke, sampai di sini saja ya penjelasannya. Mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat ya. Sebenarnya ini mau dipecah-pecah ya videonya, tetapi udahlah ya saya ringkas aja. Ya ini kesimpulannya teman-temannya, mudah-mudahan abang-abang bisa menyerapnya dengan baik dan sudah mencatatnya. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam cuan bersama Cuan Trading Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.